Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fisrayanti SPDI. Saya mengajar di SDN 21 Surabaya. Baiklah, saya akan menampilkan PPT saya yaitu tentang PTK dengan judul Penerapan Model Problem Basic Learning untuk meningkatkan hasil belajar PAI siswa SD Negeri 21 Surabaya. Penerapan model problem basic learning untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam siswa SD Negeri 21 Surabaya. Pendahuluan, latar belakang, yaitu rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam karena model pelajaran yang selalu pasif atau monoton. Akhirnya guru melakukan penelitian. Pembatasan dan rumusan masalah. Penelitian ini hanya berfokus pada peningkatan hasil belajar pendidikan agama Islam siswa dengan menggunakan model problem basic learning. Bagaimana hasil belajar siswa kelas 4 pada materi Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan menggunakan model problem basic learning di SDN 21 Surabaya. Tujuan penelitian. Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan metode problem basic learning dalam meningkatkan hasil belajar Quran Surat Al-Hujurat pada siswa kelas 4 SD Negeri 21 Surabaya. Kemudian manfaat hasil penelitiannya. Secara teoritis, penelitian ini akan bermanfaat bagi sekolah jika digunakan sebagai salah satu sumber masukan untuk manajemen sekolah. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi guru dan untuk melihat keberhasilan siswa. Kemudian bab 3, yaitu kajian teori. Landasan teori. Problem basic learning, yaitu model pembelajarannya berbasis masalah. Dengan strateginya, yaitu kegiatan kelompok, kegiatan perorangan, kegiatan kelas. Kemudian langkah-langkah PBL. Berorientasi pada siswa, mengorganisasi siswa untuk belajar, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, membimbing pengalaman individu atau per kelompok, kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ciri-ciri problem basic learning. Mengajukan masalah atau pertanyaan yang nyata dan penting, keterkaitan dengan berbagai disiplin ilmu. Penyelidikan yang autentik. Penyelidikan dilakukan pada masalah yang autentik, menghasilkan karya pada problem basic learning, kolaborasi pada problem basic learning. Pengertian hasil belajar siswa, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar menurut Susanto. Kemudian penelitian terdahulu. Supriyadi, mahasiswa PPG Dajab LPTK UIN Mataram tahun 2021 persamaannya itu meningkatkan hasil belajar, perbedaannya yaitu pada materi, objek, dan metode. Kemudian Amamana dalam karyanya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Quran Surat Al-Kafirun, persamaannya adalah meningkatkan hasil belajar, perbedaannya pada objek, materi, dan metode penelitian. Kemudian Faiza, dalam karyanya yang berjudul Meningkatkan Motivasi Belajar Al-Quran Surat At-Tin, persamaannya yaitu pada peningkatan hasil belajar, kemudian perbedaannya adalah pada materi dan metode. Kemudian Suparman, dalam karyanya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik dengan Model Cooperative Learning, persamaannya pada peningkatan hasil belajar, perbedaannya adalah pada model pembelajaran. Kemudian hipotesis penelitian. Penggunaan problem basic learning dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam membaca Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 pada siswa kelas 4 SD Negeri 21 Surabaya.
Kemudian yang bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindak kelas dengan menggunakan 4 langkah-langkah. 1. Perencanaan tindakan. 2. Pelaksanaan tindakan. 3. Pengamatan atau observasi. 4. Refleksi. Kemudian penelitian ini dimiliki variabel. Ada variabel input, proses, dan output. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas N4 SD Negeri 21 Surabaya dengan jumlah siswanya 20 orang dengan jumlah laki-laki 9 orang dan perempuan 11 orang. Lokasi dan waktu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi di SD Negeri 21 Surabaya karena SD tersebut merupakan tempat peneliti mengajar. Penelitian ini dilaksanakan kelas 4 semester 1 2023 yang terdapat 2 siklus atau selama kurang lebih 1 bulan. Waktu yang ditetapkan ini dipergunakan untuk mengambil data, pengelolaan data, hasil penelitian, dan sampai pada pembuatan hasil. Kemudian jenis, sumber, dan teknik pengumpulan data. 1. Jenis datanya, data kualitatif. Data kualitatif berisi kalimat penjelasan yang diambil dari hasil observasi peneliti pada siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung dan hasil pengamatan observer pada kegiatan pembelajaran dilakukan peneliti dianalisis dengan deskripsi persentase dan dikelompokkan berdasarkan kategori. Kemudian data kuantitatif. Data kuantitatif berupa angka-angka yang diambil dari hasil evaluasi setelah diadakan pembelajaran diolah dengan menggunakan teknik deskriptif persentase. Nilai dianalisis berdasarkan pencapaian siswa yakni nilai tertinggi, terendah, jumlah teratas kelas, dan ketuntasannya. Kemudian sumber data. Diperoleh informasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri 21 yang berjumlah 20 orang. Teknik pengumpulan datanya ada observasi, tes, pretest, post-test. Kemudian teknik analisis data. Analisis data peneliti ini menggunakan teknik analisis deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif, atau disebut dengan istilah mixed method atau metode kombinasi. Analisis data kuantitatif adalah mendeskripsikan data yang didapat untuk menemukan antara 2 variabel atau lebih dengan rumus P sama dengan F kali 100 bagi N. Keterangannya, F frekuensi sedang dicari frekuensinya, kemudian N number of class, jumlah frekuensi atau banyak individu, kemudian P angka presentase. Kemudian sumber datanya, diperoleh informasi penelitian ini ada kelas Kemudian bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, deskriptif setting penelitian. Kedua, sejarah berdirinya sekolah. Kemudian hasil penelitian, data yang akan disajikan pada bab ini, hasil peneliti yang dilakukan terhadap 20 siswa kelas 4 SD Negeri 21 Surabaya untuk mengetahui hasil belajar siswa pada pelajaran membaca surat Al-Hujurat ayat 13 melalui model problem basic learning. Peneliti mengobservasi siswa sebagai berikut. Berdasarkan hasil penggalian data dilakukan oleh peneliti, terungkap bahwa masih banyak siswa yang pasif dalam kegiatan belajar, hanya sedikit yang aktif dalam proses pembelajaran. Ketika guru mengajukan pertanyaan dengan menjawab pertanyaan, hanya beberapa orang saja. Hasil atau nilai yang didapat banyak yang belum mencapai, atau KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajar belum dapat tercapai karena baru 30% siswa mendapat nilai di atas rata-rata. Maka peneliti melalui model pembelajaran problem basic learning diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 21 Surabaya, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan model problem basic learning agar ketuntasan dapat tercapai pada siklus 1. Pada siklus 1 terdapat peningkatan dari 30% menaik menjadi 50%. Melihat hasil yang belum tercapai, maka peneliti melakukan siklus 2 dengan tahapan perbaikan pada modul ajar dan guru melakukan refleksi diri dan masih menggunakan model
problem basic learning ternyata naik menjadi 100%. Maka penelitian diselesaikan. Kemudian bab 4, penutup. Kesimpulan, berdasarkan penelitian telah dilakukan pada kelas 4 SD Negeri 21 Surabaya tahun ajaran 2023-2004, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam tentang surah Al-Hujurat menggunakan metode model problem basic learning terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 21 Surabaya tahun pelajaran 2023-2024. Ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang meningkat. Kemudian langkah-langkah pembelajaran model problem basic learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa di mana siswa diajak aktif berperan pembelajaran. Belajar bukan hanya tentang mendengarkan ceramah, namun belajar juga bisa melalui metode yang menyenangkan dengan konsep teori dapat tersampaikan dengan baik. Peningkatan hasil belajar dapat dilihat dari studi awal tuntas hanya 5 siswa, 30% yang tuntas dari 20 siswa. Siklus 1 sebanyak 10 siswa, 50% yang tuntas dari 20 siswa yang hadir. Siklus 2 yang tuntas sebanyak 20 siswa, 100% dari 20 siswa yang hadir. Dan saran, sehubungan dengan hasil belajar peneliti yang dilakukan, ada beberapa saran menjadi bahan yang perlu untuk pertimbangan untuk kemajuan belajar di SD Negeri 21 Surabaya, khususnya penerapan model problem basic learning dalam supaya meningkatkan hasil belajar siswa. Bagi guru, hendaknya selalu menggunakan variasi metode atau model pembelajaran pada setiap pertemuan. Namun, tetap mempertimbangkan materi yang akan disampaikan agar siswa lebih tertarik mengikuti pembelajaran. Sekian PPT saya tentang PTK. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.